Tes, tes. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wa ba'd. Baik. Ini kelas A, B, C. Kalian hukum acara perdata sama siapa? Pak Sunario. Hari ini pertemuan ke-6. Pekan depan pertemuan ke-7. Masih ada ya? Pekan depan masih ada pertemuan. Masih masuk. Oke. Ya. Nggak apa-apa ya. Masih menjelang lebaran masih kuliah. Rajin sekali kalian. Yang penting udah dapat THR ya. Oh, belum. Oke, hari ini kita akan bicara tentang kekuasaan kehakiman di Indonesia. Oke, nanti saya paling banyak hanya akan menampilkan beberapa profil dari lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan kehakiman di Indonesia. Bahasa gampangnya begini. Di Indonesia ini punya keunikan terkait pengadilan. Kenapa? Karena di Indonesia menganut sistem pengadilan itu beragam. Beragam itu bagaimana? Beragam bermakna bahwa pengadilan di Indonesia itu terbentuk sesuai dengan fungsinya masing-masing. Nanti akan kita sandingkan dengan pengadilan yang ada di Amerika. Di Amerika pengadilan itu cuma ada satu. Semua perkara ya masuknya di situ. Sedangkan di Indonesia lembaga peradilannya tuh beragam. Saudara nanti pasti ketemu di mata kuliah hukum acara. Semua mata kuliah hukum acara akan bicara tentang kewenangan mutlak dan kewenangan relatif. Sebagai gambaran, ini jumlahnya kayaknya masih banyak yang nggak ada. Pada kemana nih kuliah? Masih tidur? Nah. Ya. Mungkin lagi sarapan di kantin. Baik, di depan saudara saya tampilkan beragam jenis pengadilan yang ada di Indonesia. Jadi ada istilah peradilan dan ada istilah pengadilan. Yang dimaksud peradilan adalah lingkungannya atau jenisnya. Sedangkan yang disebut pengadilan itu adalah gampangnya kantornya. Nah, bahasa gampangnya gitu. Indonesia punya dua lembaga peradilan. Indonesia memiliki dua lembaga peradilan. Yang nomor satu adalah Mahkamah Agung, yang kedua adalah Mahkamah Konstitusi. Saat ini Mahkamah Konstitusi sedang jadi tren. Kenapa? Karena dia sedang menangani perkara hasil pemilu. Oke, kalian sedang ngambil MK? Bareng ya? Sedang ya? Saat ini bicara tentang Mahkamah Konstitusi. Saya tidak perlu cerita itu. Cuma itu saya nanti akan tampilkan beberapa
videonya agar kita bisa kenal secara lebih dekat saja. Ya. Di pertemuan ini kita ditarget untuk bisa mengenal lembaga-lembaga ini, lalu kita tahu kalau kita punya perkara itu akan masuk kemana. Kira-kira begitu. Jangan sampai saudara salah meletakkan perkara, baik salah di tingkat kompetensi absolut atau saudara salah dalam menerapkan kompetensi relatifnya. Apa itu ya? Nanti saya akan coba tambahkan. Indonesia ya di bawah Mahkamah Agung, di bawah Mahkamah Agung ini, di bawah Mahkamah Agung ada 4 lingkungan peradilan. Ya, ada 4 lingkungan peradilan. Lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara. 1, 2, 3, 4. Ada 4. Masing-masing 4 ini disebut lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Puncaknya, walaupun masing-masing punya 4 beda, dia punya puncak yang sama, yaitu Mahkamah Agung. Dan masing-masing ini punya kompetensinya masing-masing. Istilah kompetensi, istilah kewenangan itu adalah sinonim yang sama digunakan di literatur hukum kita. Kompetensi itu ada 2. Ada kompetensi absolut, ada kompetensi relatif. Ya, jadi yang dimaksud dengan kompetensi absolut adalah kompetensi antar 4 ini atau plus MK. Mana yang setiap perkara harus jelas jenis perkara apa yang masuk di masing-masing tempat di bawah Mahkamah Agung atau di bawah Mahkamah Konstitusi. Tidak akan diterima kalau perkara itu salah kamarnya, salah rumahnya, salah tempat saudara mengajukan perkaranya. Dalam urusan pidana, hari ini hukum acara pidana, kita akan bicara di pengadilan negeri dan di sini. Kok ada ini, Pak? Ya, ini sepintas saja, karena nanti ternyata perkara-perkara yang ada berkaitan dengan pidana yang dilakukan oleh anggota militer tidak diadili di pengadilan negeri, tapi diadili di lingkungan peradilan militer. Nanti akan saya contohkan di dalam videonya. Oke, ini ada gambar yang pojok sini deh. Ini apa ini? Pengadilan apa? Betul, yang sana? Yang pojok atas? Ya, gitu ya. Jadi kita punya kewenangan di tempatnya masing-masing. Indonesia itu punya istilah ini. Yang tadi saya beri di pengantar bahwa Indonesia menggunakan konsep multi jurisdiction system. Apa itu? Bahwa ada lembaga-lembaga yang beragam yang menangani masing-masing perkaranya. Dibandingkan dengan single jurisdiction system, ada satu negara seperti Amerika contohnya, mereka semua perkara itu satu, cuma di pengadilan gitu aja. Kenapa? Karena mereka menganut konsep single jurisdiction system. Satu peradilan, satu rumah lah gitu bahasanya. Satu tempat saja, tidak dipisah-pisahkan begitu. Oke. Kita mulakan dengan video ini.
Saudara Hakim Yudisial Mahkamah Agung Oktiawan Basri mengatakan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi memiliki perbedaan peran dan fungsi yang perlu diketahui. MA dan MK memiliki perbedaan dari sistem kepemimpinan, kewenangan, hingga perkara yang ditanganinya. Berbeda dengan Mahkamah Agung, Hakim Yudisial Mahkamah Agung Oktiawan menyampaikan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak membawai apapun dalam sistem ketatanegaraan. Mahkamah Konstitusi dipimpin oleh 1 orang ketua dan 1 orang wakil dengan masa jabatan 3 tahun. Oktiawan menjelaskan perbedaan kewenangan antara Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi. Kemudian menguji undang-undang yang levelnya itu di bawah undang-undang. Kemudian yang keempat, memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal pemberian gerasi dan rehabilitasi. Tapi untuk Mahkamah Konstitusi, ini kewenangannya adalah untuk menguji suatu undang-undang itu bertentangan atau tidak dengan Undang-Undang Dasar tahun 45. Perbedaan antara MA dan MK terlihat pada perkara yang ditangani kedua lembaga tersebut. Itu yang diperiksa dan diadili itu adalah perkara-perkara pada tingkat kasasi yang diajukan oleh 4 badan peradilan yang ada di bawahnya, seperti kasasi yang diajukan oleh Pengadilan Negeri, kemudian kasasi yang diajukan melalui peradilan agama, kemudian ada perkara-perkara kasasi yang diajukan melalui peradilan militer dan peradilan HUT. Oktiawan menambahkan, Mahkamah Agung memiliki 60 orang hakim agung, sedangkan Mahkamah Konstitusi memiliki maksimal 9 orang hakim agung. Tim Liputan Kompas TV, Jakarta. Ada yang punya cita-cita jadi hakim? Tidak ada, Pak. Ada, sedih banget saya. Sayang sekali loh. Gajinya gede loh. Gaji hakim agung dan hakim MK itu kisarannya sekitar setahu saya ya. Setahu saya itu sekitar 80 sampai 100 juta. Berminat? Tidak, Pak. Kami sadar diri kami tidak mampu. Ya nggak apa-apa juga. Kita belajar ini bukan harus jadi itu ya. Kita belajar ini kita tahu ada lembaga begini. Siapa tahu ada yang nanti tiba-tiba jadi hakim. Alhamdulillah. Tadi dibicarakan tentang Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Jadi adalah satu badan peradilan, ya. Satu badan peradilan yang terpisah. Mahkamah Konstitusi adalah produk dari reformasi yang berbentuk amandemen yang nanti akhirnya melahirkan satu lembaga baru bernama Mahkamah Konstitusi. Saudara pelajari itu di hukum acara MK. Apakah MK itu berkaitan juga dengan hukum pidana dan hukum acara pidana? Iya. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya MK itu kan menguji tentang undang-undang. Dengan batu ujinya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Banyak peraturan perundang-undangan, baik yang sifatnya hukum pidana material maupun yang hukum pidana formil seperti yang kita pelajari hari ini di hukum acara pidana, yang telah dirubah atau dihapus oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi ketika kita baca undang-undang berkaitan dengan KUHP maupun dengan KUHAP, Undang-Undang Hukum Acara Pidana, jangan lupa bahwa kita harus juga membaca putusan-putusan tentang Mahkamah Konstitusi. Di pekan depan kita akan bicara tentang pra-peradilan yang dia spesifik bicara tentang salah satunya
adalah putusan MK yang merubah tentang objek dari pra-peradilan yang mengakibatkan ada perubahan yang sangat signifikan terkait dengan sistem pra-peradilan yang ada di Indonesia. Jadi ranahnya Mahkamah Konstitusi melahirkan peraturan perundang-undang, bukan melahirkan, menguji peraturan perundang-undangan yang nanti bisa memberikan bahwa pasal itu tidak berlaku atau pasal itu punya tafsir yang lebih luas atau lebih sempit. Ya, jadi saudara ketika belajar hukum acara pidana, hukum pidana juga saudara jangan lupa menengok putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Kesalahan banyak mahasiswa adalah ketika dia hanya membaca undang-undang, ternyata ada pasal dalam undang-undang itu yang sudah dihapus atau sudah dirubah maknanya oleh Mahkamah Konstitusi. Jangan sampai saudara ketika ngotot, itu Pak, ada tuh Pak, diatur di pasal ini Pak. Tapi ternyata pasal itu sudah tidak lagi berlaku di ranah hukum Indonesia. Kira-kira begitu. Apa aja sih kewenangan dan satu kewajiban Mahkamah Konstitusi? Penasaran? Yuk kita cari tahu lebih dalam mengenai kewenangan dan kewajiban yang dimiliki Mahkamah Konstitusi. Yang pertama, MK mempunyai wewenang untuk menghapus syarat ambang batas seseorang mencalonkan diri menjadi presiden dan wakil. Kedua, MK juga berwenang untuk memutuskan hasil perselisihan suara dalam pemilihan umum. Misalnya, pada Desember 2020, MK menerima 123 permohonan sengketa hasil pilkada yang terdiri dari 109 permohonan sengketa hasil pemilihan bupati, 13 dari wali kota, dan 1 dari gubernur. Ketiga, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Keempat, memutuskan pembubaran partai politik. Dalam pasal 68 UU nomor 23 tahun 2004 tentang MK disebutkan bahwa pemohon pembubaran partai politik adalah pemerintah. Maka dari itu hanya presiden yang bisa meminta MK untuk membubarkan partai politik yang dianggap berbahaya. Di samping itu, Mahkamah Konstitusi juga wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden atau wakil presiden. Menurut Undang-Undang Dasar, pelanggaran dimaksud sebagaimana disebutkan dan diatur dalam ketentuan pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melakukan pelanggaran hukum seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oh, ternyata banyak juga ya wewenang yang dimiliki lembaga MK. Nah, tadi kan kita udah bahas soal wewenang nih. Agar kita makin kenal sama MK, Denny juga mau nih bahas proses pencalonan dan jumlah hakim MK. Ikutin terus ya, Sadi. Berdasarkan dari UU nomor 24 tahun 2003, dengan mengacu pada prinsip keseimbangan antar cabang kekuasaan negara, dilakukan rekrutmen hakim konstitusi yang dilakukan oleh 3 lembaga negara, yaitu DPR, Presiden, dan MA. Setelah melalui tahapan seleksi sesuai mekanisme yang berlaku pada masing-masing lembaga tersebut, masing-masing lembaga mengajukan 3 calon hakim konstitusi kepada Presiden untuk ditetapkan sebagai hakim konstitusi. Jumlah maksimal hakim konstitusi adalah 9 orang. Susunan itu sendiri berdasarkan pasal 4 ayat 2 UU 8 tahun 2011, terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, 7 orang anggota hakim konstitusi. Dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi UU MK dikatakan bahwa pada dasarnya MK memeriksa, mengadili, dan memutus dalam sidang pleno MK dengan 9 orang hakim konstitusi.
Akan tetapi, dalam keadaan luar biasa dapat dilakukan dengan 7 orang hakim konstitusi yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi. Bentar. Dari tadi bahas keadaan luar biasa. Emang kok keadaan luar biasa apa sih? Jadi, yang dimaksud keadaan luar biasa itu adalah saat hakim konstitusi tidak bisa melakukan tugasnya. Kalau dilihat-lihat, kenapa ya jumlah hakimnya ganjil? Itu dikarenakan dalam hal pengambilan putusan, terutama pada kasus di mana harus diputuskan melalui penentuan jumlah suara, ketika terdapat perbedaan pendapat hukum di antara para hakim, maka dengan adanya voting perbedaan pendapat itu bisa diatasi karena dengan cara voting oleh hakim yang berjumlah ganjil akan dihasilkan suara terbanyak dan tidak akan memiliki jumlah suara yang seimbang atau sama. Putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam undang-undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat. Dengan semua penjelasan di atas, kita diharapkan dapat menghormati keputusan-keputusan yang dihasilkan oleh MK. Jika putusan itu terbukti benar, itu berarti kita juga sedang tunduk pada konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945. Kita juga harus selalu mengawasi agar tindakan kita tidak melanggar konstitusi. Kenapa Mahkamah Konstitusi itu hadir? Ya, walaupun nanti dijelaskan di mata kuliahnya, saya ingin sampaikan bahwa dulu sebelum Mahkamah Konstitusi lahir ini, bahwa untuk menguji apakah undang-undang itu sesuai dengan dasar negara atau tidak, kebingungan. Caranya hanya satu, diproses di DPR MPR. Itu adalah proses politik. Nah, diinginkan ada satu proses yang sifatnya hukum. Oleh karena itu, salah satulah amanah dari reformasi itu melahirkan satu lembaga baru yang namanya Mahkamah Konstitusi, yang ternyata dalam perjalanannya belum tentu juga sesuai dengan cita-cita itu. Tragedi tahun 2024 adalah ada satu pencalonan yang dilegalisasi oleh Mahkamah Konstitusi. Saya tidak mengatakan oh kan rakyat Indonesia memilihnya dan menang. Saya tidak mengatakan menang kalah dalam proses politiknya. Yang kita katakan bahwa dalam pemprosesan dia, seorang wakil presiden yang terpilih itu, prosesinya cacat secara moral. Bahkan hakimnya diberhentikan dari posisi ketua Mahkamah Konstitusi, si paman, ya, gitu. Nah, kita orang hukum tidak selalu bicara politiknya, tapi kita bicara ternyata satu lembaga besar seperti ini bisa dipergunakan oleh kepentingan-kepentingan politik. Nah, saudara juga nanti akan menemukan dalam hidup saudara bahwa dunia hukum acap kali tidak terlepas dari dunia-dunia yang lain, yang itu nanti entah sifatnya baik atau sifatnya buruk seperti yang dipertontonkan di Mahkamah Konstitusi pada akhir-akhir tahun kemarin ya. Tadi ada beberapa catatan yang ingin saya saya garis bawahi. Apa aja sih? Tadi sekitar bahwa Mahkamah Konstitusi sifat putusannya adalah final dan mengikat. Maksudnya apa? Maksudnya lembaga ini cuma ada satu tingkatan, tidak ada tingkatan-tingkatan di atasnya. Ini yang nanti membedakan dengan Mahkamah Agung yang memiliki tingkatan-tingkatan dari tingkatan level kabupaten, ya lembaga-lembaga yang di bawah Mahkamah Agung itu, dia ada yang levelnya di kabupaten, ada yang nanti mengadili level provinsi, ya selevel itulah. Saya tidak mengatakan sama, tapi levelnya, atau kita kenal dengan istilah banding. Lalu nanti ada yang levelnya
di pusat. Apa itu? Langsung diadili oleh Mahkamah Agung itu sendiri. Ya kemarin. Jadi proses tingkat pertama kita sebut dia pengadilan negeri tingkat pertama, pengadilan agama tingkat pertama, pengadilan militer tingkat pertama, pengadilan tata usaha negara tingkat pertama. Masing-masing ini levelnya selevel, saya tidak bakal katakan persis ya, selevel kabupaten. Di atasnya ini ya seakan-akan selevel provinsi. Nanti kalau masih juga tidak puas, maka bisa dilakukan namanya proses namanya kasasi ke level yang selevel nasional. Sedangkan perbandingannya dengan Mahkamah Konstitusi, dia tidak punya level 1, 2 di bawahnya. Jadi putusannya ya cuma sekali. Putusan sekali itu yang nanti mengikat semengikat-mengikatnya. Oleh karena itu memang ini lembaga punya kekuasaan luar biasa. Hakim, kalau hakim di PN salah, nanti bisa dikoreksi dengan putusan banding. Kalau putusan bandingnya salah, masih bisa dikoreksi oleh Mahkamah Agung. Kalau nanti Mahkamah Agungnya salah, masih ada proses namanya peninjauan kembali. Ditinjau kembali oleh Mahkamah Agung. Apakah ada proses? Salah satu contoh kasusnya adalah begini. Kemarin kita bicara tentang kopi sianida itu. Putusan itu kan sudah dari tingkat pertama banding sampai Mahkamah Agung. Kasasi itu memutuskan bahwa si pelaku siapa namanya? Jessica itu bersalah. Ya. Dengan video yang kemarin viral itu, kopi sianida yang rame itu, video-video itu menunjukkan versi video itu ya, sekali lagi versi video itu bahwa bukan Jessica itu pelakunya. Kan gitu. Sehingga sekarang mereka sedang melakukan namanya peninjauan kembali. Proses untuk meninjau kembali yang di mana? Masih di sanahnya Mahkamah Agung. Putusan yang sudah di level paling tinggi itu masih bisa dilakukan peninjauan kembali dengan alasan-alasan tertentu. Jadi di proses di Mahkamah Agung ini adalah proses yang sifatnya sangat checks and balance. Dia ada ngecek lagi, dicek lagi, masih tidak final dan mengikat. Punya plus dan minus. Plusnya ya, Pak, kami kemarin diadili salah tuh kayaknya di pengadilan. Kita masih mau banding lagi, kita terus cari. Itu satu sisi ya. Satu sisi seorang pelaku itu tidak bisa mendapatkan finalnya gimana. Saya disalah apa enggak? Itu harus menunggu proses dari level 1, nanti bisa dia banding lagi. Bisa jadi saya menemukan ada satu kasus dia di pengadilan tipikor. Pengadilan tipikor itu pengadilan nanti khusus di bawah pengadilan negeri. Dia bebas di sini. Nanti dia di PT bisa jadi beda hasilnya. Di atas bisa jadi beda hasilnya. Bisa jadi di bawahnya dia dihukum, di atas dia bebas. Bisa sangat beragam. Ya, Dekan Fakultas Kedokteran di sini, ya Pak Sofyan Hasdam itu waktu pengadilan tipikor beliau pernah kena kasus di level tingkat pertama beliau dihukum. Di PT setahu saya juga dihukum, tapi dia bebas di Mahkamah Agung. Jadi kalau ada yang nanya apakah beliau itu pernah kena kasus, ya tapi bebas. Jadi jangan motong saya keluaran itu tuh ada tuh, ya kan fakultasmu itu kan kena. Fakultas kedokteran itu kan kena kasus ya. Iya, tapi sudah diputuskan di Mahkamah Agung di kasasi beliau tidak terbukti bersalah. Nah, gitu. Jadi kalau melihat putusan juga jangan sampai saudara terpotong hanya melihat putusan level 1 gitu. Harus saudara cari putusannya. Jadi jangan sampai saudara salah menyimpulkan ketika saudara hanya menyimpulkan. Bisa juga, oh sudah Pak, ini sudah ada kasasi. Siapa tahu ada peninjauan kembalinya yang bisa merubah putusan itu. Nah, jangan sampai saudara salah gegabah dalam melihat sesuatu. Tahukah Sobat El perbedaan antara pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung? Pengadilan negeri atau pengadilan tingkat 1 ini merupakan lembaga peradilan umum yang berkedudukan di ibu kota, kabupaten, atau kota.
Fungsinya adalah untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara perdata dan pidana. Susunan dari pengadilan negeri ini terdiri dari ketua pengadilan negeri, wakil ketua pengadilan negeri, hakim, anggota, panitera, sekretaris, dan jurusita. Selanjutnya, pengadilan tinggi atau pengadilan tingkat 2. Pengadilan tinggi berkedudukan di ibu kota provinsi sebagai pengadilan tingkat banding terhadap perkara yang diputuskan oleh pengadilan negeri. Fungsi dari pengadilan tinggi ini adalah untuk menjadi pemimpin terhadap pengadilan negeri yang terdapat di daerah hukumnya dan mengawasi tingkah laku para hakim di pengadilan negeri di daerah hukumnya. Selain itu, pengadilan tinggi akan memberikan teguran, petunjuk, serta peringatan kepada pengadilan negeri. Susunan dari pengadilan tinggi ini terdiri dari ketua pengadilan tinggi, wakil ketua pengadilan tinggi, hakim anggota, panitera, dan juga sekretaris. Selanjutnya yaitu Mahkamah Agung atau juga sering disebut dengan pengadilan tingkat 3. Mahkamah Agung adalah lembaga tinggi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman. Sebagai pengadilan tingkat 3, Mahkamah Agung memiliki tugas yang cukup banyak, yaitu peradilan, pengawas, mengatur, nasihat, dan administratif. Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas untuk meninjau kembali agar semua keputusan hukum Indonesia diterapkan secara tepat, adil, dan benar. Di samping itu, Mahkamah Agung juga membawahi lembaga peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Nah, kita sering mendengar kata banding atau kasasi. Misal ada seseorang yang terjerat kasus hukum yang sudah mendapat putusan dari pengadilan negeri, dan orang tersebut ingin mengajukan banding, maka banding ini akan diajukan ke pengadilan tinggi. Nah, jika putusan dari pengadilan tinggi masih saja tidak diterima oleh seseorang tersebut, atau dia merasakan ketidakadilan dari putusan hukum oleh pengadilan tinggi, maka dia berhak untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Keputusan kasasi dari Mahkamah Agung ini merupakan upaya hukum terakhir yang bersifat akhir, mengikat, dan tetap. Tadi dikatakan bahwa putusan Mahkamah Agung adalah putusan yang akhir, mengikat, dan tetap. Ini levelnya sama dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau di Mahkamah Konstitusi, di putusan yang tidak ada tingkat-tingkatan, langsung putusannya adalah final dan mengikat. Sedangkan di level Mahkamah Agung bisa, sekali lagi ya, bisa putusan final dan mengikat itu di level tingkat pertama. Bisa. Gimana Pak? Dalam hal tidak ada banding. Kalau para pihak sudah tidak mengajukan banding, sudah menerima, maka putusan tingkat pertama ini ya maksimal 14 hari itu tidak ada banding, maka sudah ditetapkan sebagai putusan yang berkekuatan hukum tetap. Inkrah pan gewisde. Kalau bahasa kita sebut saja inkrah. Gitu. Lalu bisa juga inkrah itu di level tingkat banding. Apa itu level tingkat banding? Ya bisa di pengadilan tinggi, pengadilan agama, pengadilan ini dan sebagainya. Yang jika setelah ada putusan tingkat banding ini, para pihak tidak mengajukan kasasi, maka putusan di level banding ini bisa langsung disebut berkekuatan hukum tetap. Lalu nanti ada di Mahkamah Agung, ya tadi sudah disebutkan. Tapi Pak, tadi kan ada namanya peninjauan kembali. Nah, nanti di akhir kita akan bicara tentang spesifik ya, upaya-upaya hukum. Ya, upaya hukum itu ada yang biasa, upaya hukum normal, ya banding, kasasi itu upaya hukum yang disebut upaya hukum biasa. Nanti ada upaya-upaya hukum yang sifatnya luar biasa. Kenapa? Karena dia punya kekhususan. Nah, kita akan ketemu di pertemuan ke berapa belas. Oke, kita akan bahas satu persatu di ranah kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung. Yang pertama adalah yang ini akan mengadili perkara-perkara tindak pidana umum. Ya.
Ini pengadilan, saya carikan pengadilan negeri Samarinda ya. Di mana tempatnya ini? M. Yamin itu di mana? Kalian pernah lewat nih pengadilannya? Jangan sampai anak hukum ditanya pengadilan nggak tahu. Pengadilan negerinya di sana tuh ya, di dekat apa itu? Ya Lembuswana, mau Lembuswana ke sana dikit. Oke. Peradilan umum, ia punya kompetensi, bahasa gampangnya, kalau saya sering menyontohkan adalah peradilan umum adalah peradilan yang akan mengadili perkara perdata dan pidana selain yang dikecualikan, bahasa gampangnya gitu. Semuanya akan masuk ke peradilan umum selain yang dikecualikan. Nanti kita akan lihat pengecualian. Lingkungan-lingkungan peradilan yang 3 lainnya ini adalah peradilan yang mengecualikan apa yang ada di lingkungan peradilan umum. Ini namanya adalah lingkungan peradilan umum. Ya, yang ya, ini. 3 ini adalah lingkungan peradilan umum yang masing-masing tingkatan itu namanya adalah, kalau tingkat pertama adalah pengadilan negeri, di tingkat banding namanya pengadilan. Sekali ya, jangan sampai salah sebut. Nama link ini, 3 ini adalah lingkungan peradilan, pakai R, peradilan umum. Nama pengadilan tingkat pertamanya namanya pengadilan negeri. Pengadilan tinggi adalah untuk bandingnya, dan kasasinya di Mahkamah Agung. Oke. Peradilan tingkat pertamanya dilaksanakan di pengadilan negeri, tingkat keduanya di pengadilan tinggi PT, pengadilan kastasinya diadakan di Mahkamah Agung. Selamat datang di Pengadilan Negeri HI Tipikor Samarinda kelas 1A. Pengadilan Negeri HI Tipikor Samarinda kelas 1A beralamat di Jalan Muhammad Yamin nomor 1 Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda. Pengadilan Negeri HI Tipikor Samarinda kelas 1. Pengadilan negeri namanya tuh ya, pengadilan negeri, dan HI itu hubungan industrial. Nanti saudara akan ngambil hukum ketenaga kerjaan, atau sudah apa belum? Belum ya, hukum tenaga kerjaan, dan nanti ada peradilan tipikor. Jadi di setiap lembaga di setiap lingkungan peradilan ini boleh dibentuk yang namanya pengadilan khusus. Nah, berdasarkan undang-undang tertentu. Nah, di bawah pengadilan negeri ini ada pengadilan yang namanya pengadilan tipikor, pengadilan apa namanya tadi, pengadilan hubungan industrial. Nah, misalnya di bawah PT UN itu berdiri nanti akan ada pengadilan pajak misalnya begitu. Di bawah pengadilan agama ada mahkamah syariah dan sebagainya. Merupakan pengadilan tingkat pertama yang memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, mengadili, memutuskan, menyelesaikan perkara pidana dan Gak ada yang pengen pakai seragam gitu? Katanya tadi saya tanya ada yang mau pengen jadi hakim? Gak ada. Tuh hakim bajunya begitu, yang putih itu celemek. Ya, saya nggak tahu tuh gunanya sampai sekarang apa ya. Saya pun punya tapi ya jarang-jarang saya pakai. Bagi masyarakat pencari keadilan,
dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Pengadilan Negeri Samarinda akan selalu memberikan pelayanan yang terbaik guna mewujudkan pelayanan yang mudah, cepat, transparan, terukur, dan terjangkau bagi masyarakat pencari keadilan. Peningkatan kualitas pelayanan juga sejalan untuk menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Pengadilan Negeri HI Tipikor Samarinda kelas 1A yang dipimpin oleh seorang ketua pengadilan, wakil ketua pengadilan, panitera, dan sekretaris. Shalom. Pengadilan Negeri Hubungan Industrial Tipikor Samarinda kelas 1A dengan sejarah panjang eksistensinya terus memberikan pelayanan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Samarinda terus memberikan pelayanan terbaik, profesional, dan modern kepada masyarakat pencari keadilan. Kami akan terus berkembang dengan terus berinovasi, melaksanakan tugas utama kami, yaitu melayani masyarakat dengan sepenuh hati, didukung dengan moto Pengadilan Negeri Samarinda, yaitu smile, santun, melayani, inovatif, tugas dan mencapai visi yaitu terwujudnya Pengadilan Negeri Samarinda yang agung dan dengan misi satu, menjaga kemandirian pengadilan negeri, dua, memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan, tiga, meningkatkan kualitas kepemimpinan, dan empat, meningkatkan produktivitas dan transparansi pengadilan negeri hubungan industrial Tipikor Samarinda kelas 1. Pelayanan terpadu satu pintu Pengadilan Negeri HI Tipikor Samarinda kelas 1A selalu meningkatkan mutu layanan yang prima dengan menyediakan sarana dan prasarana pelayanan yang sesuai dengan standar pelayanan publik yang ada. Sebagai salah satu syarat kala memelihara akreditasi penjaminan mutu melalui keteladanan dan pelaksanaan tugas secara maksimal pada 7 area sebagai berikut. Kepemimpinan, fokus pengguna atau customer focus, manajemen proses atau proses manajemen, rencana strategis atau strategic planning, manajemen sumber daya atau resources management, sistem dokumen atau document system, dan hasil kinerja atau performance result. Pengadilan Negeri HI Tipikor Samarinda kelas 1A juga menciptakan lingkungan kerja yang bermutu dan berintegritas. Pengadilan Negeri HI Tipikor Samarinda kelas 1A yang memiliki 2 gedung dengan masing-masing memiliki 2 lantai dan di mana di gedung Pengadilan Negeri Samarinda pada lantai 1 terdapat meja informasi dan pengaduan, serta meja pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP, PTSP Umum dan Keuangan, PTSP Informasi dan Pengaduan, PTSP Pidana, PTSP Perdata, PTSP Hukum, PTSP Tipikor, PTSP PHI, meja Inzaghi dan pojok e-court, dan loket disabilitas. 5 ruang sidang yang terdiri dari 1 ruang sidang utama, 3 ruang sidang perkara baik itu perkara pidana maupun perkara perdata, 1 ruang mediasi atau diversi atau kaukus, 1 ruang sidang anak, 1 ruang arsip perkara pidana, 1 ruang arsip perkara tipikor, 1 ruang kepegawaian, 1 ruang PTIP, 1 orang tahanan. Di pengadilan tadi itu bukan hanya jadi hakimnya, bisa jadi saudara bekerja sebagai panitera atau juga jurusita. Itu juga pekerjaan untuk ranah sarjana hukum, gitu ya. Jadi, aduh Pak, saya kayaknya berat kalau jadi hakim. Ya bisa juga jadi, bisa ada namanya panitera dan ada yang namanya jurusita. Netra yang dilengkapi guiding block, kursi tunggu khusus difabel penyandang disabilitas, 1 ruang penerima tamu, 1 ruangan menyusui atau laktasi, 1 ruang tempat bermain anak, 1 toilet khusus difabel atau penyandang disabilitas, dan 1 lapangan voli, serta kantin Pengadilan Negeri Samarinda. Sedangkan di lantai 2 gedung Pengadilan Negeri Samarinda memiliki 13 ruang kerja yang terdiri dari 1 ruang ketua, 1 ruang wakil ketua, 1 ruang panitera, 1 ruang sekretaris, 3 ruang hakim, 1 ruang panitera muda pidana, 1 ruang panitera. Ini panitera yang membantu pengantisipasian perkara. Gitu. Jadi
Ya, ini isinya ya sarjana hukum. Gitu. Saudara punya peluang ini. Jadi jangan sampai mahasiswa hukum itu tidak tahu profesi-profesi apa yang terbuka untuk mahasiswa hukum. Ya, untuk sarjana hukum ya, ya, nanti saudara lulus mau jadi apa? Nah itu minimal punya cita-cita lah gitu ya. Muda Perdata, 1 ruang Panitera Muda Hukum, 1 ruang Panitera Pengganti, 1 ruang Jurusita atau Jurusita Pengganti, 1 ruang Umum dan Keuangan. Dan ada pun juga 1 ruang Command Center atau ruang rapat, serta 1 ruang server. Untuk gedung kedua Hubungan Industrial dan Tipikor pada lantai 1 memiliki 1 meja informasi, 2 ruang sidang yang digunakan dalam perkara Tipikor dan HI. Nanti saudara akan bicara tentang hukum ketenaga kerjaan di level semester berapa saya lupa. Nah itu ada namanya di hakim di pengadilan tipikor dan pengadilan hubungan industrial ini ada namanya hakim ad hoc. Hakim yang hanya kerja 5 tahun, maksudnya gitu apa? Hakim yang di luar hakim karir. Jadi hakim karir yang memang kerja di pengadilan. Itu bisa nanti dibuka setiap 5 tahun sekali ada lowongan untuk hakim ad hoc. Jadi dia seperti hakim itu agar ada pihak luar yang bukan berasal dari murni karir hakim, misalnya dia dosen, misalnya dia pengacara, dia aktivis hubungan industrial misalnya atau yang lainnya, itu jadi peluang untuk ya ngobrol. Silakan keluar dulu Mbak, boleh keluar dulu. Boleh kalau yang tidak mau dengarkan kuliah saya nggak apa-apa, nanti silahkan keluar saja. Jadi jangan mengganggu kelas. Jadi nanti ada peluang itu untuk jadi hakim ad hoc, siapa tahu misalnya saudara nanti jadi advokat atau sebagainya. Tapi syaratnya kalau nggak salah hakim ad hoc itu usianya minimal 40 tahun. Saya kemarin ditawari, saya bilang saya belum cukup umur. Karena syaratnya itu juga harus 40 tahun. Untuk gedung kedua Hubungan Industrial dan Tipikor pada lantai 1 memiliki 1 meja informasi, 2 ruang sidang yang digunakan dalam perkara Tipikor dan HI, ruang pusat bantuan hukum atau posbakum, dan ruang tahanan Tipikor. Dan di lantai 2 memiliki 6 ruang kerja yang terdiri dari 1 ruang hakim AD, HOC, PHI, 2 ruang hakim AD, HOC Tipikor, 1 ruang panitera muda Tipikor, 1 ruang panitera muda PHI, 1 ruang panitera pengganti, dan ada pun juga 1 ruang arsip perkara pidana, serta 1 ruang perpustakaan. Adapun inovasi menunjang pelayanan publik pada Pengadilan Negeri HI Tipikor Samarinda kelas 1A, yaitu e-court, e-restaurant, siwus. PN Samarinda berkomitmen untuk mewujudkan visi dan misi Mahkamah Agung modern, profesional dengan menerapkan nilai-nilai ASN berakhlak. Oke, itu ya kenapa saya ingin mendekatkan saja agar saudara tahu di dalamnya itu seperti apa. Nanti semester 7 biasanya saya meminta kepada mahasiswa saya di masa praktek perkara tersebut untuk kunjungan ke pengadilan agar saudara tuh nggak gelagapan nanti gimana tuh di dalamnya gimana pada sebagainya. Kira-kira gitu. Presensinya mana? Saya minta dong. Nah, bawa sini. Oke, terima kasih. Saya mau ngecek aja sih nama-nama mahasiswa saya. Megawati Abdullah. Ada? Nggak ada. Siapa? Diki Nazarudin. Ada? Nggak ada. Muhammad Naufal. Syahira Alfiani. Nah ini saya ketemu orang yang izinnya udah banyak begini nih, potensi nggak ikut ujian. Nanti saya akan koreksi, kan coret-coret yang tidak bisa ikut ujian.
Sekali lagi saudara punya kewajiban hadir di kelas berapa persen? Gitu ya, diingat kembali. Ya, izinnya nanti saya lihat juga. Kalau izinnya kebanyakan, nah, ini dia izin sudah 4 kali tuh ya. Ya, jika tetap, ya, kalau gitu nanti izin semua. Saya akan lihat jumlah izinnya. Ona Moniska Putri, mana Ona? Yang mana? Bentar, ambil napas dulu. Jangan lupa bernapas. Rio Jauhariu Saputra, nggak ada? Ada? Nggak ada? Hah? Ya, suruh hubungi saya. Muhammad Hasan Basri. Oke. Firly Agustin Aldila. Oke. Vito Herwono. Nah, ini nggak pernah hadir, jadi sudah dipastikan dia akan dapat E. Nggak tahu orangnya mana. Muhammad Fasha Haifa. Muhammad Fasha Haifa. Mana orangnya? Nah, ini saya akan, kenapa saya senang begini, karena saya akan ngasih nilai-nilai E untuk orang-orang yang tidak beradab seperti ini. Ini akan saya kasih CE, kecuali yang menandatangani di sini bilang ke saya siapa yang menandatangani. Ada tanda tangannya soalnya di sini. Muhammad Fasha Haifa. Ada tanda tangannya di sini. Kalau nggak ada yang ngaku, ini anak saya kasih E, saya jamin dapat E. Nggak ada yang ngaku? Mana ada tangan ini? Berarti di kelas ini ada koruptor tapi tidak ngaku. Ya, saudara sudah zolim. Pertama, saudara berdosa karena nandatangani bohong di sini, dan yang ditandatangani akan dapat E. Saya jamin E. Rofiatul Afifah ada? Nggak ada. Muhammad Fadla Zadi ada. Oke. Noviar Haikal Prasetya hadir. Oke. Muhammad Akbar Saputra. Muhammad Akbar ada? Tidak ada tanda. Keke Prasetya Prakoso. Mana? Soalnya ada tanda tangannya juga di sini. Nah, ini juga dapat E. Ya. Kasih tahu aja nih, kasih tahu yang tadi 2 orang sudah nih. Fasha Haifa dan Keke Prasetyo ini akan dapat E. Kelas saya. Cindy Aulia, nggak ada. Dewi Wulandari, kok belum ada tantangan? Belum ya? Ya, tantangannya belum. Kalau ini malah ada orangnya, tantangannya nggak ada. Ajaib. Fauzi Zufran. Oke. Hah? Siapa? Cindy, ya memang nggak ada. Tidak ada namanya. Memang tidak ada di absen. Tidak absen. Muhammad Audias Rafli. Oke, hadir. Tengku Afrieza tidak hadir ya. Muhammad Kevin Mulyawarman. Oke. Rismayana Salsa Amini. Oke. Melisa Farahdiba nggak hadir. Nggak hadir. Muhammad Rijalul Makbul, ngapain dilingkarin? Siapa yang melingkarin? Rijalul Makbul? Nggak ada. Irfan Maulidinur Ihsan? Nggak ada. Muhammad Reza Abdurrahman? Rezi, ya Rezi. Tidak ada. Inzaghi, ini pemain bola. Inzaghi Wahyu Ramadan? Ada juga. Oke. Ajeng Dalila Amanda Putri. Oke, Mbak Ajeng. Pasti orang Sunda, bukan? Orang Jawa. Dayak. Arya Genta Prima Ismaini. Oke.
Zulfikri. Hadir? Oke. Zulfikri mana? Oke. Suryo Ridwan Saputra. Oke. Muhammad Weli Dozan. Oke. Fitriani. Oke. Ayesha Rahmadatul Fitri. Ayesha, mana orangnya? Soalnya tanda tangannya ada. Kalau nggak ada berarti senang saja saya, gampang kan? Kasih tahu aja, nggak usah masuk lagi yang ini, nah, pasti dia. Percuma masuk, tetap akan dapat Irham, oke. Dava Nugraha tidak hadir. Naufal Firdaus tidak hadir. Mahathir Muhammad, mana Mahathir? Tidak ada, bohong juga, juga. Seneng saya, tidak perlu ngoreksi soal banyak. Khalifah Dwi Sabina Dondo, tidak ada memang, kosong di sini memang. Dita Putri Salsabila, ada? Angkat tangan yang tinggi, Mbak. Ada? Ya, ketahuan lagi puasa ya, Mbak. Muhresa. Muhresa? Ada Muhresa? Tidak ada. Nah, aman, saya senang lah. Banyak yang bohong-bohong gini ya. Bulan puasa bohong lagi. Adinda Maharani. Adinda Maharani. Ada? Tidak ada. Iya, tapi di sini tanda tangannya ada. Juga. Senang saya. Angel Nur Yasmin. Mana Angel? Tidak ada juga. Juga. Senang sekali. Rika Halimatun. Oke, Mbak Rika. Awam Farid. Oke, hadir. Muhammad Effendi Eka Putra. Oke. Norma Diasari. Oke. Muhammad Adi Aksa. Nandita. Oke. Putri Bintang. Putri Bintang mana? Oh, ada. Ini nggak pernah hadir. Atas nama Bu Zaki nggak pernah hadir ya. Udah lama nggak pernah hadir. Novi Fatmawati. Ada? Hadir. Pandi Arya tidak hadir. Fatur Sultan. Sultan? Mana Sultan? Nikomang Putri Piantari. Oke, Mbak Putri. Randy Ramadhani. Randy Ramadhani. Ada tanda tangannya di sini. Mana? Nggak ada. Randy Ramadhani. Dapat juga. Dinanta Aulia. Dinanta Aulia, oke. Ya. Muhammad Zulkifli. Oke. Muhammad Niken. Ini cowok apa cewek nih? Sorry. Soalnya ada Muhammad, ada Niken. Niken biasanya nama cewek. Gak apa-apa. Saya baru tahu ada Niken nama cowok. Gak apa-apa. Umar. Dea Permata Putri. Oke. Arma Usda Rizky Pratama. Oke, ada. Nah, ada beberapa teman kalian tadi yang tidak ya. Ini ya. Kalian kabari ke teman kalian. Ini saya sebutkan namanya, kalian kabari ke teman-teman kalian itu. Ya, saya akan kasih kecuali orang ini akan klarifikasi membawa siapa yang menandatangani. Nah, yang menandatangani itu yang saya kasih Oke, saya sebutkan ya. Satu namanya Muhammad Fasha Haifa. Kedua namanya Keke Prasetya Prakoso.
Yang ketiga namanya Ayesha Rahmadatul Fitri. Yang selanjutnya Mahathir Muhammad. Selanjutnya Muhammad Reza, Adinda Maharani, Angel Nur Yasmin. Lalu ada lagi satu Randy Ramadhani. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, itu lumayan kan? Saya selalu mengatakan saya tuh sebenarnya tidak pengen ada di kelas saya tuh dapat nilai E. Tapi nggak tahu kok ada saja yang begitu gigih untuk mendapatkan. Ya, Mbak yang belum tanda tangan, silakan. Oke, lanjut lagi kuliah kita. Sekali lagi ya, saya katakan kalau kalian, mohon maaf nih, ini bahasa paling kasar aja lah. Kalau kalian tuh bodoh, ya, nilai UTS jelek, nilai UAS jelek, tugasnya isinya juga jelek, tapi mengerjakan, ikut UTS, ikut UAS, ikut mengerjakan tugas, hadir memenuhi syarat. Kalian tuh boleh nggak masuk, boleh ada berapa persen nggak masuknya kan itu. Ada jatah bolos. Saya waktu kuliah itu saya pergunakan jatah-jatah bolos itu. Ya, masa nggak dipakai dapat jatah gitu. Boleh seboleh saja gitu. Ya. Kalian juga penuhi open learning walaupun cuma klik gitu, nggak apa-apa. Saya terima saja. Yang penting jangan bohong. Yang kenapa saya kasih S itu karena yang begitu itu adalah orang-orang yang bohong. Aduh Pak, saya nggak minta ditandatangani Pak. Ada teman saya yang nanda tangan. Nah, silahkan tuh hubungi orang itu ngadep saya membawa orang yang menandatangani. Nah, gitu ya. Kita lanjut. Ini ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada Pak? Iya, nggak apa-apa. Pengadilan umum tadi kita bicara tentang pengadilan umum. Pengadilan selanjutnya namanya pengadilan agama. Ada yang pernah cerai di sini? Ya kan enggak tahu ya. Cerai itu bukan berarti buruk kan itu. Bisa jadi seorang perempuan bercerai karena suaminya yang buruk. Ya dia aja baik ya gitu. Kok dikata kan ada tuh lagi rame yang viral-viral itu. Ada satu pemain bola digugat cerai istrinya. Ya. Kenapa? Mabok suaminya tuh, hobinya mabok. Jangan sebut nama ya. Saya nggak gibah kalau sebut nama nanti dibilang gibah. Gitu. Kalau gitu saya bilang bagus, harusnya dia cerai gitu. Harusnya istrinya yang gugat cerai kalau suaminya nggak jelas begitu. Nah gitu. Jadi jangan katakan oh dia cerai karena gitu. Enggak. Ya, kalau saja. Bisa juga ada suami yang ya, layaknya cerai, istrinya kacau sekali ya gitu, bisa gitu. Wallahu a'lam. Nah, salah satu yang paling terkenal dari pengadilan agama ini ya cerai kan gitu. Ya. PTHI. Islam. Pemirsa, lebih dari 5.000 kasus perceraian terjadi di Indramayu. Selama beberapa tahun, angka perceraian di Indramayu menjadi yang tertinggi di Indonesia. Apa pemicu utama tingginya perceraian di Indramayu? Berikut kita saksikan liputannya. Hari itu Iis mendaftarkan diri untuk bercerai dengan suaminya ke Pengadilan Negeri Agama Indramayu, Jawa Barat. Faktor ekonomi menjadi penyebab utama petani asal Kecamatan Juntinyuat ini terpaksa meminta berpisah dengan suaminya. Apa faktornya? Tak hanya Iis, Pengadilan Agama Indramayu mendata sejak awal Januari hingga September 2016, lebih dari 5.000 kasus perceraian. Cukup sampai situ aja lah. Ada 5.000, nanti 2.000 gitu ya. Di COVID kemarin, di era COVID itu dari data yang saya pernah lihat, datanya meningkat. Ya, salah satu alasannya ekonomi kayak gitu. Ya. Wahai calon-calon suami, ya,
Hati-hati ya. Mundur wira gitu. Nah, ya memang begitulah kondisinya. Wah, bukan berarti saya nakut-nakutin, enggak ya. Kita cerita-cerita saja. Kalau tadi kita bicara tentang pengadilan agama ya, pengadilan agama itu saya selalu bilang ya, pengadilan umum itu adalah selain yang dikecualikan. Nah, yang di peradilan agama, lingkungan peradilan agama adalah peradilan yang mengecualikan beberapa perkara perdata yang dulunya diadili di peradilan umum mungkin itu dirubah sekarang menjadi kewenangannya peradilan agama. Apa saja? Kawin. Ya. Dalam perkawinan nanti ada rinciannya, nanti kalau saudara belajar di mata kuliah hukum acara perdata ya, dan saudara kan nanti dijelaskan ya perkawinan rinciannya apa aja saja. Zakat waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sodakoh. Pak, zakat, infak, sodakoh, kok ada kasusnya ya? Dalam beberapa perkara perdatanya ada kasusnya. Bisa juga ada perkara tipikornya, ada korupsi zakat, infak, sodakoh. Ya. Ya. Menurut undang-undang pos Indonesia itu kita wajib pajak, jadi harusnya kita melakukan kewajiban. Maksudnya gimana nih? Harus bayar zakat, harus bayar pajak juga. Ya, ya itu resikonya hidup. Diatur masing-masing ya, diatur masing-masing. Walaupun nanti ada bagi orang yang bayar zakat itu dalam beberapa peraturan itu ada potongan kecil, tapi kecil segi potongannya. Jadi intinya tetap wajib bayar zakat, wajib bayar zakat. Nasib, yang ngerokok bayar lagi cukai ya kan? Ya, gitulah. Di lingkungan peradilan agama ada pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat pertamanya pengadilan agama, tingkat bandingnya pengadilan tinggi agama. Ada yang tahu pengadilan agama Samarinda di mana? Di mana? Juanda. Pengalaman ya Mas. Situ ya, dekat sini. Pengadilan tinggi agama. Luar biasa tahu. Ya. Baik, karena tadi profil yang saya tampilkan adalah profil tingkat pertama, ya pengadilan negeri tingkat pertama. Ini saya carikan profilnya yang pengadilan agama, tapi dia tingkat banding. Mana tadi ya? Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957, tanggal 5 Oktober 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama atau Mahkamah Islam dan Pengadilan Agama atau Mahkamah Islam Provinsi di wilayah Indonesia selain Jawa, Madura, dan sebagian Kalimantan. Berkedudukan di Banjarmasin sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan. Pada tahun 1981, sejalan dengan pemekaran provinsi-provinsi di Kalimantan, ditetapkan pemindahan kedudukan Pengadilan Agama atau Mahkamah Islam Provinsi dari Banjarmasin ke Samarinda. Dan pada tahun 1982, berdasarkan surat keputusan Menteri Agama Nomor 76 tahun 1982, dibentuklah Mahkamah Syariah Provinsi di Kalimantan Timur, yang kemudian sebutannya berubah menjadi Pengadilan Tinggi Agama Samarinda. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 1984, tepatnya tanggal 18 Januari 1984, berkenaan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1404 Hijriah, oleh Menteri Agama RI pada saat itu, Bapak Haji Munawir Zakat, Gedung Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur diresmikan pengoperasiannya. Sejak terbentuknya hingga saat ini, Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur telah dipimpin oleh 18 orang ketua. Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur yang berkedudukan di Samarinda atau dikenal dengan istilah Kota Tepian, teduh, rapi, aman dan nyaman, berdiri di atas tanah seluas 5.130 meter persegi yang beralamat di Jalan Lejen MT Haryono nomor 24 Samarinda.
Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur merupakan pengadilan tingkat banding yang membawahi 12 satuan kerja yang tersebar di 2 provinsi, yaitu Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara. Oke, sampai video ini dibuat, rilis, karena dulu pemekaran, jadi yang di pengadilan di Kalimantan Utara itu belum ada pengadilan tingginya. Sampai videonya dirilis ya. Saya tidak tahu sekarang sudah ada apa tidak. Jadi untuk kayak di mana tuh Mahakam Hulu, ada yang dari Mahakam Hulu di sini? Nggak ada. Pengadilan Mahakam Hulu itu pengadilan agamanya tingkat satunya, tingkat apa namanya? Tingkat pertama itu membawahi Kutai Barat dan Mahulu. Yang saya masih tahu itu kemarin. Tidak tahu sekarang ya, terakhir yang saya tahu itu begitu. Jadi untuk kayak di kita punya sekarang berapa, Indonesia ini punya berapa provinsi? Ya. Kan ada provinsi baru di Papua itu kan ya. Nah, kan itu pasti saya jamin belum ada pengadilan tingkat bandingnya atau pengadilan tingkat banding di masing-masing provinsi baru itu. Satuan kerja Pengadilan Agama di Provinsi Kalimantan Timur antara lain Pengadilan Agama Samarinda kelas 1A, Pengadilan Agama Balikpapan kelas 1A, Pengadilan Agama Tenggarong kelas 1B, Pengadilan Agama Tanjung Priok kelas 2, Pengadilan Agama Tanah Grogol kelas 2. Ya, jadi disebutkan ada kelas-kelas. Ada kelas 1A, kelas 1B, kelas 2A, kelas 2B. Itu menunjukkan kalau bahasa gampangnya itu adalah level banyaknya perkara. Makin banyak perkara, itu nanti makin naik level dia, jadi hakimnya makin banyak juga. Karena kan perlu kebutuhan sekian-sekian. Jadi itu penggolongan masalah itu saja. Kira-kira begitulah di pengadilan. Oke. Itu terkait dengan pengadilan agama. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Oke. Selanjutnya ada namanya petun. PTUN. Di mana PTUN? Seberang. Oke. Saudara nanti akan ketemu juga mata kuliah hukum acara ini. Tuh, sudah belum? Oke. Jadi saudara akan belajar ini. Saya tidak akan detailkan. Dia tingkat pertamanya PTUN, tingkat keduanya PT Tun, tingkat kasasinya di Mahkamah Agung. Tapi unik, maksudnya gimana? Saya tadi kan bilang setara kabupaten, ya setara, karena belum tentu dia ada di semua kabupaten. Carilah, ada yang dari Balikpapan? Ada orang Balikpapan ini? Ada nggak petun Balikpapan? Nggak tahu, oke nggak apa-apa, nasib. Ada yang dari Tenggarong? Ya. Ada nggak petun Tenggarong? Nggak tahu juga Pak. Iya Pak. Saya kalau lewat tuh hanyut aja Pak, nggak pada merhatikan. Kecuali ada cewek cantik Pak, baru saya perhatikan. Ya. PTUN ini tidak ada di kabupaten-kabupaten. PTUN ini levelnya setingkat kabupaten, tapi hanya ada di ibu kota provinsi. Jadi hanya ada Petun Samarinda yang membawahi Sekalimantan Timur, tapi untuk tingkat pertama. Tingkat bandingnya ya di Samarinda juga, Petun, tapi dia adalah tingkat banding. Bagi yang mau jadi hakim, ini saya dulu orang yang pengen jadi hakim tapi nggak jadi, nggak kesampaian. Dulu waktu saya kuliah tuh saya pengen jadi hakim, tapi setelah ngobrol sama istri, saya dulu kan menikah tuh sebelum lulus, ya saya sebelum lulus sarjana tuh saya sudah menikah. Kenapa alasannya? Kenapa alasannya? Belum disampaikan di sini ya? Belum saya sampaikan. Ya, saya menikah itu sebelum lulus. Kenapa? Karena wisuda itu yang keren tuh didampingi istri. Kalau didampingi orang tua itu kayak bagi rapot.
Sabar. Saya kan cerita alasan saya. Kalian nggak mau nggak apa-apa. Saya waktu nikah itu belum kerja. Ya. Saya itu nikah itu 3 bulan sebelum lulus. Seminggu setelah nikah baru saya dapat kerja. Jadi nikah dulu. Saya yakin ya, orang kan janji Nabi itu, janji Tuhan, janji Nabi itu kalau orang menikah akan dikayakan. Ya, nanti aja. Jadi saya wisuda S1 itu didampingi istri, wisuda S2 didampingi istri dan anak. Astagfirullah. Wisuda S3 saya sendirian. Tidak ada yang dampingi seorang pun. Nasib. Ya, karena ada satu dua hal kondisi, jadi saya tidak hadir. Tidak ada yang bisa hadir waktu saya S3 wisuda. Gitu ya, santai aja. Dulu saya pengen jadi hakim, cuma waktu ngobrol sama istri, nah ini kan penting juga ya. Dulu hakim itu punya resiko satu. Hakim itu resikonya pindah-pindah. Setiap 2-3 tahun akan pindah. Semana pindahnya? Se-Indonesia. Saya punya teman kuliah S2, dia lagi kuliah, lagi jadi hakim di PN Sleman. Sleman itu salah satu kabupaten di Yogyakarta. Belum selesai kuliahnya, dia diangkat jadi wakil ketua pengadilan negeri. Di mana? Di Sorong. Jadi kelilingnya se-Indonesia. Jadi ujung ke ujung. Saya punya teman adik kelas, namanya tuh Aldo Madika Padihara. Sampai sekarang saya hafal sekali, karena unik sekali nama orang ini. Aldo Madika Padihara. Kalau kita lihat begini, nggak ada lucu-lucunya, biasa aja. Tapi ternyata kata Aldo Madika Padihara itu adalah singkatan. Orang tuanya hakim. Jadi Aldo itu aku lahir di saat orang tuaku, Madika mama di Klaten, Padihara papa di Aceh Utara. Aldo Madika Padihara. Sampai sekarang saya masih ingat namanya. Kenapa dia terpisah jauh? Kenapa bapaknya lagi tugas di Aceh Utara waktu itu? Nah itu ya, apalagi ya, kalau suami istri pengen jadi, ya itu juga ya saudara, kalau ngomongin itu nggak apa-apa. Ini kan saudara kalau kerja nanti juga harus pertimbangan itu. Kalau hakim itu resikonya pindah-pindah. Begitu juga jaksa. Jaksa itu akan pindah-pindah se-Indonesia. Kalau polisi itu tidak akan pindah kalau levelnya yang di bawah. Tapi makin tinggi levelnya, makin tinggi jabatannya, dia akan pindah-pindah se-Indonesia. Tapi kalau polisi di bawah saja, dia akan di situ-situ aja. Kalaupun pindah ya keliling sekitar dekat-dekat aja. Tapi kalau naik level, saya punya teman waktu kuliah S2 itu dia AKP dah gitu ya, sudah perwira itu, dia pindah-pindah. Teman saya S2 itu awalnya dia bertugas jadi Kapolsek di salah satu kecamatan di Yogyakarta, pindah jadi kepala apa gitu kan, lupa saya levelnya apa di Maluku Utara. Jadi bukan di Sulawesi Utara. Jadi pindahnya jauh-jauh begitu. Kalau levelnya perwira. Jadi, oh Pak, saya mau nikah sama polisi ya. Itu juga pertimbangan gitu. Pindah-pindah. Oh Pak, saya tidak ingin jadi hakim Pak, pengen jadi istri hakim aja. Nggak apa-apa juga. Itu bebas pilihan kalian, kan gitu. Saya nyatakan. PTUN. Nah, dulu saya itu menawarkan pada istri saya, gimana kalau saya daftar PTUN saja? PTUN ini resikonya lebih rendah. Apa maksudnya? Dia pasti ditempatkan di ibu kota provinsi. Karena apa? PTUN ini tempatnya di ibu kota provinsi. Sedangkan kalau jadi hakim di PN maupun PA, ya, hakim di PN dan di PA, itu sekabupaten, setingkat kabupaten seluruh Indonesia.
Ya. Saya punya teman waktu S2 itu dia hakim PN Salatiga, sebelumnya dia bertugas di Ternate. Kata dia, Ternate itu, Mas, Ternate itu kalian keliling pakai motor 2 jam, 3 jam nyampe. Jadi pulaunya hanya dikelilingin gitu aja. Jadi dia tinggal di situ. Perkaranya sedikit. Nah, gitu. Ya itu pilihan ya kalau saudara mau jadi apa. Dulu saya tawarkan istri saya gimana jadi hakim PT UN, pasti di ibu kota, bukan di pelosok. Tapi qadarullah waktu itu saya waktu itu ngambil ujian advokat. Kata istri saya, ditunggu dulu ujian advokatnya. Kalau lulus ujian advokatnya nggak usah jadi hakim. Jadi kalau nggak lulus ujian advokatnya, saya akan daftar hakim. Kebetulan qadarullah saya terima lulus jadi advokat. Jadi saya lulus advokat itu sudah nikah gitu ya. Jadinya bisa jadi saudara nyari kerja susah, nikah aja ya. Siapa tahu yang makbul itu doa istri saudara. Aduh Pak, bayar jujurannya. Nah itulah enaknya nikah sama orang suku Jawa. Haram hukumnya orang Jawa itu. Tabu ngomongin uang-uang begitu. Tabu kalau orang Jawa itu tabu, nggak boleh diomongin. Saya punya teman dulu orang Pontianak, dia menikah sama orang Jawa Timur. Waktu lamaran dia ngomong, Pak saya harus kasih berapa? Mertuanya marah. Jadi bukannya minta, mertuanya marah, nggak boleh, ini urusan saya. Wah gitu. Jadi Mas nikah. Ya tapi kalau menikah sama orang Bugis ya pikir-pikir. Mana orang Bugis ini? Uang panainya berapa Mbak? Ya. Orang Bugis, orang Kutai, orang Banjar. Saya punya teman itu orang Kutai. Nasib tuh. Jadi dia itu diminta uang jujurannya 80 juta. Jadi waktu lamaran ketemulah angka uang jujurannya untuk nikah itu 80 juta. Si suami nggak punya uang segitu. Apa yang terjadi? Tetap nikah. Tapi apa katanya? Jadi ditunda setahun, suruh ngumpulin dulu. Jadi nikahnya ditunda setahun dari sejak lamaran itu untuk ngumpulin angka sampai 80 juta. Iya kalau kekumpul. Oh sudah 80 kurang katanya Mas ya, hati-hati ya. Iya betul ya, urusannya masing-masing ya. Ini mata kuliah apa sih ngomongin juang jujur? Kira-kira begitu ya, bercanda saja. PT UN, lihat profilnya PT UN. Ada nggak saya tadi downloadnya? Nggak ketemu, ternyata nggak ke download tadi. Ya nggak ke download, nggak apa-apa lah. Kira-kira itu saudara kenal sendiri. Terakhir adalah pengadilan lingkungan peradilan militer mengadili keseluruhan perkara pidana. Jadi sama, perkaranya pidana. Jadi ini penting untuk diperhatikan. Perkara pidana yang dilakukan oleh anggota militer. Anggota militer. Tindak pidana yang dilakukan oleh militer bisa berupa tindak pidana militer atau tindak pidana biasa-biasa saja, pidana umum yang sama yang dilakukan oleh seorang sipil seperti kita. Pada dasarnya ada aturan bahwa tindak pidana nanti ke depannya itu ada aturan begini, tindak pidana yang akan diadili oleh peradilan militer adalah tindak pidana tertentu saja. Nanti akan ditentukan di dalam undang-undang. Perintah ini ada sejak tahun 2000 sekian. Tapi sampai hari ini
undang-undang yang mengatur mana yang masuk peradilan militer, mana yang itu, sampai saat ini peradilannya belum ada, sehingga peradilannya semua tetap masih sampai titik hari ini, sampai saya bicara hari ini, itu masih diadili di peradilan militer. Ini juga ini juga nih. Ada yang pengen jadi tentara? Nggak kesampaian? Tolak? Ini ada juga peluang untuk jadi tentara, tapi bukan yang bertugas sebagai tentaranya, tapi orang yang mengadili perkara. Kantor Polsek Ciracas, Jakarta Timur diserang oleh sekelompok orang tak dikenal. Sejumlah fasilitas dan kendaraan yang berada di area Polsek Ciracas rusak dan bahkan dibakar. Pertama, TNI Angkatan Darat memohon maaf atas terjadinya insiden yang menyebabkan korban maupun kerusakan yang dialami oleh rekan-rekan baik dari masyarakat sipil maupun anggota Polri yang tidak tahu apa. Menindaklanjuti perkara Ciracas yang menimbulkan kerusakan hingga adanya korban, TNI Angkatan Darat mengambil langkah cepat dalam menetapkan para oknum yang terlibat untuk mendapatkan hukum pidana serta tambahan hukuman pemecatan dari dinas militer. Dalam persidangan ketat yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer 208 Jakarta selama 3 bulan penuh, telah mencapai amar putusan dengan menetapkan para personil yang terlibat dengan dijatuhi hukuman 1 tahun masa tahanan dan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer. Pengadilan Militer 208 Jakarta putusan nomor 28/K/BN 2 Romawi /08/AD 2 Romawi 2021. Ya. Di tentaranya yang jadi hakim ketua adalah apa tuh dari seragamnya? Tuh ya, jadi dia ada pakaian-pakaiannya, pasti pakai. Jadi bisa jadi dia dari ini gitu. Nah, gitu ya. Saya punya teman yang jadi bukan hakimnya tapi jaksanya. Jaksa militer tuh namanya auditor. Dia lulusan Fakultas Hukum. Jadi memang dicari hakim dan penuntut umum. Ini adalah sarjana hukum. Nah, saudara kan nanti bekal nih, punya bekal sarjana hukum. Ini adalah lowongan yang termasuk sedikit di daftar orang. Kalau kalian tidak bisa masuk jalur polisi, tentara dari jalur biasa, nah, lewatlah jalur-jalur begini. Saya punya teman juga dokter lalu dia masuk tentara, jadi dokter militer. Saya punya teman dia perawat, dia masuk jalur perawat di situ. Dah keren kan, udah jadi sarjana hukum, jadi punya seragam lagi, misal yang tertarik. Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Pengadilan Militer 208 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, pidana penjara selama 1 tahun dan 2 bulan dikurangi selama terdakwa 1 dalam tahanan dalam masa tahanan sementara. Pidana tambahan dipecat dari dinas militer Ceki Angkat TNI Angkatan Darat. Mohon agar terdakwa 1 ditahan. Terdakwa 2, pidana penjara selama 1 tahun dan 2 bulan dikurangi selama terdakwa 2 berada dalam masa tahanan sementara. Terdakwa 3, pidana penjara selama 1 tahun dan 2 bulan dikurangi selama terdakwa 3 berada dalam masa tahanan sementara. Katakan barang bukti sebagaimana tuntutan adu militer. Perkara pidana dinyatakan selesai dan ditutup. Kalau kita lihat hakimnya ya, sini Ade, sini apa biru. Oke. Coba ingat-ingat.
Saya juga nggak hafal. Majen TNI Abdul Rashid selaku Kadil Utama Mahkamah Agung hadir untuk memantau berjalannya persidangan serta memberikan penjelasan secara garis besar terhadap amar pidana yang telah ditetapkan kepada para terdakwa. Yang pertama, terdapat 67 orang. Nah, ini jenderal loh, bisa jadi jenderal. Dia tugasnya bukan perang, tugasnya jadi di Mahkamah Agung. Ya, jadi Mahkamah Agung itu juga membawahi peradilan militer. Pengadilannya sama bentuk-bentuk pengadilannya. Isinya hakim-hakim. Nah, siapa tahu ada yang tertarik di sini. Dari Matra Barat dibagi menjadi 21 register perkara. Amar putusan pada pokoknya sebagai berikut. 16 terdakwa dijatuhi pidana pokok 1 tahun dan pidana tambahan ditetap dan B. 1 orang terdakwa dijatuhi pidana pokok 11 bulan dan pidana tambahan. Oke, udah jam 11 dan ini suaranya kencang sekali di luar ya. Ya, karena hujan. Oke, ada pertanyaan nggak? Nggak ada lah Pak, kalau suruh nanya ada pertanyaan. Oke. Salah satu tugas hari ini tugas saya hari ini adalah mengantarkan saudara untuk mengenal lembaga-lembaga kekuasaan kehakiman. Lalu tugas saya untuk memastikan saudara untuk perkara-perkara pidana masuknya kemana itu harus jelas. Sebagai penutup, saya akan tunjukkan satu video. Baru mulai tuh. Nah, tuh udah buka di gespernya tuh. Dan tangannya udah mulai. Bukan tangannya lihat di tangannya. 13 lebih. Betul. Nyimpen itunya kita. Iya, dia kurang ajar. Kurang ajar. Oh, ada itunya juga tuh baju putih. Oh, pengawal juga dia. Itu kok pengawal. Enggak ada dulu kan. Hati. Jadi hakim harus hati-hati juga. Tuh jadi hakim itu adalah salah satu pekerjaan yang resikonya tinggi. Ya kalau ini kan resiko paling pukul juga nggak kena sih kalau di pengadilan begini. Cuma yang paling sering terjadi adalah ancaman-ancaman. Ya macam di film-film gitulah. Keluarganya diancam, anaknya diancam. Nah, bagi yang pengen jadi hakim atau pengen jadi istrinya hakim, suaminya hakim, nah resikonya tinggi. Tapi insya Allah ini pekerjaan yang mulia. Mudah-mudahan adalah di antara kalian yang saya doakan jadi seorang hakim. Demikian saya akhiri kuliahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.